Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat kelas interaktif menggunakan aplikasi Google Classroom. Sahabat Merdeka Belajar, saya tahu tutorial seperti ini sudah banyak sekali yang bertebaran di YouTube. Namun sahabat Merdeka Belajar, hari ini saya akan mencoba membuat versi saya yang sedikit agak lebih sederhana. Nah, sahabat Merdeka Belajar, bisa jadi durasi video ini sangat panjang, tapi nanti sahabat Merdeka Belajar jangan khawatir. Nanti saya akan buat di timelinenya, jadi sahabat Merdeka Belajar tinggal pilih yang mana saja kebutuhan sahabat Merdeka Belajar. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah sampai di layar komputer kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke browser yang berisi akun belajar kita ya, sahabat Merdeka Belajar. Misalnya ini sudah akun belajar. Ya, sudah ya, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita masuk di browser. Caranya adalah kita buka classroom.google.com. Oke, kemudian kita next. Kalau ada yang keluar seperti ini. Kemudian kita masukkan passwordnya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, sahabat Merdeka Belajar, setelah kita masukkan passwordnya ataupun tidak masukkan passwordnya akan keluar seperti ini ya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang yang masih saya pakai sekarang. Sebenarnya ada banyak kelas yang sudah pernah saya buat, sahabat Merdeka Belajar. Ini adalah beberapa kelas yang sudah pernah saya pakai. Ini sudah saya arsipkan ya, karena sudah lewat tahun ajarannya. Nah, sekarang kita akan coba belajar membuat kelasnya dulu. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan pertama kali untuk membuat kelas, karena kita posisinya sekarang sebagai guru ya, untuk nanti yang siswa, Bapak Ibu jangan khawatir, akan saya buatkan juga tutorialnya. Tapi tutorial cara siswa bergabung di Classroom, Google Classroom, saya sudah pernah buatkan di video di channel ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Tutorialnya akan link tutorialnya akan saya simpan di deskripsi nanti. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan selanjutnya ketika kita sudah sampai di dashboard seperti ini di Google Classroom, kita pergi ke tanda plus ini, kemudian di sini ada join, ada create. Mungkin saya perlu ganti ke bahasa Indonesia aja dulu ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah berbahasa Indonesia. Saya coba terjemahkan saja dari Google Translate, fasilitas dari Google ini ya, klik kanan translate to Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, sahabat Merdeka Belajar, kita klik tanda plus ini. Nah, yang kita buat itu adalah buat kelas. Yang kita pilih adalah buat kelas. Oke, nah sahabat Merdeka Belajar, sampai di sini ini adalah nama kelasnya. Kalau saya biasanya, sahabat Merdeka Belajar, untuk membuat nama kelas itu saya buat dari singkatan dari mata pelajarannya. Misalnya saya mengajar matematika, berarti saya tulis MTK 10 IPA 1. Nah, seperti itu ya. Biar nanti di tampilan, kenapa? Biar nanti di tampilan siswa itu juga kelihatan, oh ini dari kelas matematika. Walaupun sebenarnya nanti ada mata pelajaran yang bisa dilihat dari di bawahnya. Oke, kemudian bagian saya biasanya kosongkan, kemudian saya tulis di sini lagi matematika mata pelajarannya. Kamar ini sebenarnya adalah ruang kelas. Ya, misalnya kelas yang kita pakai adalah kelas 10 IPA 1. Oke, kemudian setelah itu kita create. Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah tampilan standar ya, tampilan dashboard dari akun belajar Google Classroom yang menggunakan akun belajar. Bedanya, sahabat Merdeka Belajar, Google Classroom yang tidak menggunakan akun belajar dengan yang tidak adalah, sebentar saya perlihatkan bedanya. Ya, sebelum adanya Google Classroom menggunakan akun belajar, sahabat Merdeka Belajar, saya juga sudah pernah menggunakan Google Classroom menggunakan Gmail biasa. Nah, bedanya itu, sahabat Merdeka Belajar, di bagian ini itu tidak ada muncul untuk Google Meet-nya. Jadi kalau di Google Classroom menggunakan akun belajar, dia sudah langsung ada Google Meet-nya keluar di sini. Sedangkan yang biasa itu tidak ada.
Gitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Kayak ini kita singkirkan dulu. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang perlu kita pahami di dalam dashboard ini adalah ini ada beberapa fitur, nanti kita akan masuk satu persatu. Oke, kita ke sini dulu sahabat Merdeka Belajar. Ini adalah nama kelasnya Matematika 10 IPA 1. Boleh juga ditambahkan semester 1 tahun ajarannya 2000 berapa gitu, 2021 2022. Nah, kemudian kode kelas. Nah, inilah sahabat Merdeka Belajar yang akan kita berikan ke siswa. Untuk memberikan kode kelas ke siswa, sahabat Merdeka Belajar itu ada dua. Kita boleh masukkan ini, berikan ini maksudnya kode ini, atau kita berikan salin tautan undangan. Oke, jadi ini kita bisa berbesar seperti ini. Ini kodenya. Saya ulang, ini kita kodenya berikan lewat WA, mungkin WA grup, dan atau menggunakan salin tautan undangan. Jadi kalau salin tautan undangan seperti ini coba saya salin, akan bentuknya seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Dan inilah yang akan kita berikan ke siswa-siswi kita. Mereka tidak perlu lagi input kode seperti ini. Tergantung sahabat Merdeka Belajar nyamannya yang mana. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar, nah ini yang paling terpenting juga. Di bagian stream ini kita bisa mengumumkan sesuatu di kelas. Misalnya kita sebagai guru mata pelajaran matematika di sini kita bisa mengumumkan sesuatu, misalnya seperti ini. Kalau saya biasa memulainya dengan bismillah ya sahabat Merdeka Belajar. Besok kita belajar seperti biasa ya. Terima kasih. Nah, seperti itu saja dulu yang paling simpel. Sahabat Merdeka Belajar, ini kerennya lagi, sahabat Merdeka Belajar bisa tambahkan lampiran, apakah dari Google Drive, tautan, melampirkan file, dan ini dari YouTube. Jadi kayak misalnya sahabat Merdeka Belajar mau mengingatkan untuk mempelajari materi tertentu dulu, silahkan masukkan di sini. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar untuk mempostingnya ini juga ada dua cara. Sahabat Merdeka Belajar boleh post langsung, nanti seketika muncul di sini, atau sahabat Merdeka Belajar jadwalkan. Nah, di schedule itu kita bisa tentukan pengumuman kita ini akan keluar kapan. Misalnya kita buatnya nanti malam, terus kita nanti mau kasih ke siswa-siswi kita itu besok. Nah, berarti kita tinggal atur besok itu tanggal berapa. Hari ini tanggal 14 ya. Nah, besok tanggal 15. Berarti ini benar sudah tanggal 15. Nah, pengumuman ini munculnya jam berapa? Kalau 8 AM itu berarti 8 pagi. Nah, seperti itu ya, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita klik susunan acara ini. Ya, jadwalkan sih maksudnya kalau seperti itu. Nah, akan tampil seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Nah, dia akan tersimpan di sini. Nggak akan muncul di sini dulu. Nanti dia akan muncul di sini ketika besok jam 8 pagi. Jadi jelas ya sahabat Merdeka Belajar, itu kerennya di sini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kalau misalnya kita mau langsung post saja hari ini, jadi kita langsung post saja, posting saja. Kita langsung memposting seperti ini. Post lagi. Nah, itu akan muncul di sini sahabat Merdeka Belajar. Jadi siswa-siswi kita juga bisa memberikan komentar. Jadi ini mirip kayak beranda di Facebook lah ya, seperti itu. Ya, sahabat Merdeka Belajar, untuk memilih tema dari Google Classroom ini, fotonya tidak usah saya jelaskan di sini. Sahabat Merdeka Belajar boleh lihat caranya di channel saya sudah pernah buat menggunakan Canva. Oke. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar, kita pergi ke tugas kelas atau classwork-nya. Kita pergi ke classwork di sini atau tugas kelas. Oke, sahabat Merdeka Belajar, untuk membuat tugas di kelas itu ada beberapa macam di sini. Ada tugas quiz, pertanyaan, bahan, ini material ya, atau bahan ajar, gunakan kembali postingan, dan tema atau topik. Nah, sahabat Merdeka Belajar, saya sangat menyarankan kepada sahabat Merdeka Belajar yang pertama kali menggunakan Google Classroom, ya, sebaiknya organisir dulu materi, presensi ataupun tugas-tugas di folder sahabat Merdeka Belajar ini, di tugas kelas ini. Kenapa? Untuk memudahkan sahabat Merdeka Belajar mengeceknya. Caranya sih ada dua macam sahabat Merdeka Belajar. Sahabat Merdeka Belajar boleh buatnya per pertemuan, atau sahabat Merdeka Belajar boleh pisah-pisahkan. Misalnya presensi gabung dengan presensi semua nilai, tugas nilai
nilai ulangan harian, semua tugas, semua tugas proyek gitu. Nah, coba saya contohkan untuk pertemuan aja ya, sahabat Merdeka Belajar. Misalnya, saya memilih pertemuan 1. Seperti itu. Ini bisa diedit ya, sahabat Merdeka Belajar, ganti nama. Ya, pertemuan 1. Gitu ya, sahabat Merdeka Belajar, pertemuan 1. Kita tambah lagi, karena pertemuan kita biasanya lebih dari 1 ya. Pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 ini kan harusnya berada di atas pertemuan 1 ini, kita bisa tarik aja sahabat Merdeka Belajar seperti ini. Drag aja, bisa diputar-putar seperti ini. Ya, kita tambah lagi ya sahabat Merdeka Belajar, pertemuan 3. Tambahkan. Oke, pertemuan 3-nya kita taruh ke bawah. Oke, sahabat Merdeka Belajar, sampai di sini sudah selesai kita buat topiknya. Sampai nanti sahabat Merdeka Belajar mau buat berapa pertemuan? Sampai 14, 15, 16 silahkan. Oke ya. Kita pakai sistem yang seperti ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah yang itu kita lakukan adalah kita create ke sini lagi, kemudian kita bikin materi. Gitu. Kita bikin materinya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, materinya kita akan simpan di sini ya, sahabat Merdeka Belajar. Misalnya materinya adalah, saya coba masukkan dulu ya sahabat Merdeka Belajar. Ini mata pelajarannya matematika ya. Sahabat Merdeka Belajar, misalnya materinya adalah memahami 6 bentuk dan menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, itu adalah judul dari materinya ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, keterangannya di sini adalah ya keterangan opsional dari materi itu. Bisa sahabat Merdeka Belajar, misalnya sahabat Merdeka Belajar sudah punya bahan berbentuk Microsoft Word, silahkan copy paste di sini ya. Atau sahabat Merdeka Belajar boleh juga menambahkan di sini, menambahkan tautan misalnya. Misalnya ini ya, sahabat Merdeka Belajar, saya sudah punya materinya saya ambil dari di ruangguru.com. Oke, nah ini saya copy saja, ini linknya ya sahabat Merdeka Belajar. Saya copy saja, saya pilih tautan, saya masukkan linknya di sini ya. Kemudian saya tambahkan tautan, maka jadilah materinya kita masukkan di sini. Begitu ya sahabat Merdeka Belajar. Kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar mau menambahkan video misalnya, kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. Kita cari, saya copy dulu judulnya sahabat Merdeka Belajar. Ini kita cari di YouTube di sini. Oke, kita masukkan di sini sahabat Merdeka Belajar, kita minta tolong YouTube carikan. Nah, ini ya, misalnya 6 bentuk persamaan logaritma. Sama ya untuk kelas 10. Oke, kemudian kita klik seperti ini, kemudian kita add. Nah, materinya sudah 2 sahabat Merdeka Belajar, ada yang berbentuk link dan ada juga yang berbentuk video. Oke. Kalau sahabat Merdeka Belajar mau nambahkan yang lain, boleh, silahkan. Ya, nah membuat ini adalah kalau sahabat Merdeka Belajar misalnya ada sesuatu misalnya dari Microsoft Word mau sahabat Merdeka Belajar masukkan di dalam Google Document juga boleh. Begitu ya sahabat Merdeka Belajar. Ya, saya anggap sudah selesai sampai di fase ini. Nah, yang sahabat Merdeka selanjutnya lakukan adalah menentukan dari topik. Nah, itu fungsi dari kita buat pertemuan 1, 2, dan 3. Agar materi memahami 6 bentuk dan menyelesaikan persamaan logaritma ini itu tidak tercecer kemana-mana nanti di beranda dari Google Classroom kita sahabat Merdeka Belajar. Jadi kita tentukan, oh ini beradanya untuk di pertemuan 1. Oke, pertemuan 1. Kemudian, nah kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar materinya ini akan dijadwalkan, sahabat Merdeka Belajar silahkan pilih schedule di sini. Tapi kalau sahabat Merdeka Belajar mau misalnya ini di post langsung, ya silahkan post langsung. Tapi biasanya kalau saya sahabat Merdeka Belajar, saya schedule dulu. Saya buat susun materinya bagus-bagus di malam hari. Kemudian saya schedulekan untuk pembelajaran besok. Misalnya ini tanggal 15 sudah benar. Besok saya masuk di jam, misalnya jam 7.30. 7.30. Nah, oke. Kemudian saya seperti ini jadwalkan. Nah, seperti ini ya sahabat Merdeka Belajar. Jadi dia masuk di topik pertemuan nomor 1. Kemudian materi masuk di bagian ini. Kenapa ini warnanya abu-abu sahabat Merdeka Belajar? Iya, karena ini masih kita schedulekan atau kita jadwalkan untuk besok.
Begitu ya, sahabat Merdeka Belajar, ini keren sekali. Sahabat Merdeka Belajar ini sudah selesai untuk materinya. Sudah dapat satu ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, yang selanjutnya setelah materi biasanya kita akan melakukan evaluasi kan, sahabat Merdeka Belajar. Nah, evaluasinya juga bisa kita lakukan di bagian classwork. Kemudian kita pilih create. Kemudian kita create di sini atau buat. Nah, sahabat Merdeka Belajar, untuk membuat tugas itu di sini ada 3 macam. Ada buat tugas, tugas kuis, dan pertanyaan ya. Nah, coba kita pilih yang tugas ini dulu, assignment. Nah, sahabat Merdeka Belajar, assignmentnya ini adalah sifatnya seperti kayak sahabat Merdeka Belajar mau minta siswa itu membuat rangkuman, atau misalnya sahabat Merdeka Belajar ada pertanyaan yang berbentuk essay, ya sahabat Merdeka Belajar bisa buat di sini ya. Misalnya kita kasih contoh latihannya ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, ini ya sahabat Merdeka Belajar. Misalnya kita minta siswa-siswi kita itu untuk mengerjakan seperti ini ya. Ini ada carilah himpunan penyelesaian dari ini. Oke, saya copy seperti ini. Nah, kemudian saya tulis di sini adalah latihan persamaan algoritma. Oke, cukup ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, misalnya kita minta tugas ini itu dibuat di kertas. Jadi mereka tulis tangan ya. Misalnya kita masukkan soalnya di sini. Silahkan. Ini instruksinya ya, perintahnya berarti. Kerjakan soal berikut di kertas atau di buku Anda. Nah, ini ya sahabat Merdeka Belajar, misalnya instruksinya silakan kerjakan soal berikut di kertas atau di buku Anda, kemudian silakan foto tugas tersebut dan mengirimkan dan kirim menggunakan Google Classroom masing-masing. Ya, misalnya saya copy ini soalnya ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini soalnya. Nah, jadi nanti sahabat Merdeka Belajar, siswa-siswi kita akan membuat ini tugasnya itu di kertas atau di buku, kemudian baru mereka foto. Jadi sahabat Merdeka Belajar nanti tinggal menyesuaikan ya, kira-kira siswa saya mampunya di yang mana. Atau sahabat Merdeka Belajar bisa juga buat dengan seperti ini. Kita misalnya minta anak-anak kita itu membuat di Google Document. Jadi nanti mereka sistemnya diketik ya di handphone mereka atau di komputer mereka. Oke, instruksi ini boleh kita ulang lagi. Instruksinya nanti, oh tidak, berarti instruksinya ini kita ganti ya sahabat Merdeka Belajar. Kalau modelnya pakai Google Document, ini kita copy saja di sini nggak apa-apa. Ya, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, seperti itu, dan kirim menggunakan Google Classroom masing-masing. Cukup satu soal saja ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, oke, seperti itu. Jadi nanti mereka akan mengerjakan tugas ini itu menggunakan Google Document mereka. Ini jangan lupa dikasih judul ya. Tugas pertama misalnya, tugas 1. Oke, setelah ini kita buat, sahabat Merdeka Belajar, ini kita tutup. Nah, di sini jangan lupa pengaturannya adalah buat untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa nanti itu memiliki salinan masing-masing. Oke. Jangan sampai sahabat Merdeka Belajar siswa dapat mengedit file ya, karena kalau siswa dapat mengedit file itu nanti filenya nanti akan hancur, kacau jadi semuanya. Nah, setelah itu sahabat Merdeka Belajar poinnya 100, oke, nggak masalah. Nah, kemudian ini due itu artinya batas akhir dari tugas ini tuh mereka ngerjainnya kapan terakhirnya. Jadi kita boleh tentukan tanggalnya, misalnya besok. Tanggal jamnya jam berapa, misalnya jam 12 malam. Oke, nggak ada masalah. Nah, jangan lupa lagi topiknya di sini sahabat Merdeka Belajar. Tugas ini itu berada di pertemuan keberapa. Nanti itu akan berulang seperti itu terus sahabat Merdeka Belajar. Tugas ini akan berada di pertemuan pertama. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar yang mau bikinkan rubrik silakan, tapi ini kayaknya butuh penjelasan panjang ya untuk rubriknya. Untuk sementara nggak usah dulu. Nanti insya Allah saya akan bantu jelaskan di channel ini apa itu rubrik penilaian yang di Google Classroom seperti apa. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kerennya lagi kalau misalnya pakai akun biasa itu nggak ada namanya cek plagiarism.
Di fitur ini, kalau akun belajar, sahabat Merdeka Belajar, kita bisa mengecek apakah siswa-siswi kita itu mencontek atau tidak. Menconteknya ini misalnya dari Google, itu nanti langsung dikasih tahu sama kita dari Google, di Google Classroom ini, bahwa mereka itu mengambil atau menyadur atau menyalin dari situs yang lain gitu. Nah, bukan hasil dari pemikiran mereka. Seperti itu ya. Cek plagiarism ini kita boleh cek seperti ini, tapi karena ini matematika kayaknya nggak perlu sahabat Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah tinggal kita post. Sahabat Merdeka Belajar tinggal mau di schedule atau langsung ditugaskan. Nah, itu sahabat Merdeka Belajar yang tentuin. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kalau saya biasanya buat seperti ini tuh di malam hari. Ya, besok saya mengajarnya jam berapa. Jadi saya selalu memilihnya adalah dischedulekan atau dijadwalkan. Saya milih misalnya schedulekan besok jam tanggal 15 saya mengajar di jam 7.30. Kemudian saya schedulekan. Sama seperti materinya tadi ya. Nah, kelihatan kan di sini sahabat Merdeka Belajar, ini latihannya. Nah, oke ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini keterangannya boleh kita ganti nanti ya, karena kita sudah menggunakan Google Document. Seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tugas quiz assignment misalnya seperti ini. Nah, quiz assignment ini sahabat Merdeka Belajar itu adalah basicnya menggunakan Google Form. Di sahabat Merdeka Belajar, kita misalnya klik ini, larinya ke Google Form kan, sahabat Merdeka Belajar. Nah, bagi sahabat Merdeka Belajar ini mungkin saya tidak akan jelaskan lagi di sini sahabat Merdeka Belajar bagaimana cara membuat soal atau kuis di Google Form, karena di channel ini sudah banyak sekali membahas bagaimana cara membuat soal di Google Form. Ya, ini saya tutup aja ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, jadinya adalah kita tinggal buat judulnya sama seperti tadi. Misalnya latihan persamaan algoritma. Oke. Nah, tinggal kita bikin instruksinya apa. Kemudian siswa kita nanti akan klik di sini. Nah, hebatnya lagi sahabat Merdeka Belajar, kalau menggunakan akun belajar ini, nilainya itu bisa langsung masuk ke dalam daftar nilai di buku nilai nanti. Jadi kita nggak perlu masukkan secara manual seperti itu. Nah, sama sih di sini menu-menunya juga sama. Jangan lupa dibuat topiknya ini pertemuan keberapa. Ini kita buat pilihan ganda. Ya, kemudian di sini sahabat Merdeka Belajar kita schedulekan juga karena kita akan mengajarkannya besok. Nih, sudah keluar ya sahabat Merdeka Belajar. Sudah ada 3 bahan. Ada materi ya. Kita boleh tarik ke atas. Kemudian ada latihan persamaan algoritma berbentuk pilihan ganda, dan ada latihan persamaan algoritma yang mungkin berbentuk essay yang harus mereka jabarkan. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya adalah ya tinggal mengisi lagi ini di kelas-kelas yang lain. Ya, tinggal mengisi lagi. Prosesnya sama persis dengan ini sahabat Merdeka Belajar yang pertama tadi. Nah, sedangkan fitur-fitur yang lain ini adalah people, harusnya adalah di sini adalah siswa-siswi kita, ini belum ada karena belum ada siswanya. Kemudian grades ini adalah buku nilai. Ya, kalau buku nilai nanti akan ada seperti ini. Mungkin saya bisa contohkan ya sahabat Merdeka Belajar dengan kelas yang saya miliki, yang sudah pernah saya buat. Saya buka arsipnya dulu. Misalnya ini. Oh iya, ini ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, ini adalah contoh pengumuman yang pernah saya buat. Ya, jadi semua bahan, semua materi yang pernah kita masukkan di Classwork tadi itu akan muncul di sini semua. Kita misalnya akan buat link remedial, akan ada di sini semua. Ini dibuatnya di pengumuman sahabat Merdeka Belajar untuk Classwork. Nah, di semester lalu sahabat Merdeka Belajar saya buatnya seperti ini. Saya pisahkan presensi khusus presensi, modul, kemudian penilaian harian. Oke, ini adalah daftar siswanya, ini adalah gurunya. Kemudian ini adalah siswa-siswi saya, isinya semua di sini. Oke ya, dan buku nilainya adalah ada di sini sahabat Merdeka Belajar. Nah, kelihatan ya, ini ada namanya. Kemudian di sini nanti akan ada nilai. Semuanya akan di sini, yang tidak mengerjakan pun nanti akan muncul di sini. Ini ada di buku nilainya. Sahabat Merdeka Belajar, untuk secara umum penggunaan Google Classroom sampai di sini itu sudah selesai. Nah, tinggal sahabat Merdeka Belajar nanti silakan explore sesuai dengan mata pelajaran
masing-masing. Nah, jika sahabat Merdeka Belajar ada yang tidak dipahami dari penyampaian saya ini, silahkan diskusi di kolom komentar ya sahabat Merdeka Belajar. Sebisa mungkin dan sekuat tenaga saya akan membantu sahabat Merdeka Belajar agar sama-sama bisa naik satu level deh menggunakan Google Classroom. Jangan lupa akun belajar siswa-siswinya diaktifasi ya sahabat Merdeka Belajar, biar sahabat Merdeka Belajar juga bisa mengajar menggunakan Google Classroom di tahun ajaran baru ini. Sahabat Merdeka Belajar, demikian video tutorial singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.